Shalom saudara dan saudari, bertemu kita kembali dalam santapan firman Tuhan 9 April 2025. Dan Injil yang akan kita dengar sebentar lagi diambil dari Injil Yohanes bab 8 ayat 31 hingga 42. Bersama kita mendengarkannya. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Yohanes. Dimuliakanlah Tuhan. Yesus berkata kepada orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Kalau kamu mengikut ajaranku, kamu muridku yang sejati, maka kamu akan mengenal kebenaran dan kebenaran akan membebaskanmu." Mereka berkata, "Kami keturunan Abraham, kami belum pernah diperhamba. Apakah maksud kata-katamu? Kamu akan dibebaskan?" Yesus berkata kepada mereka, "Sesungguhnya aku berkata kepadamu, sesiapa yang melakukan dosa menjadi hamba kepada dosa. Seorang hamba tidak mempunyai kedudukan kekal dalam sebuah keluarga, tidak seperti seorang anak yang selama-lamanya anggota keluarga itu. Dengan demikian, jika anak membebaskanmu, kamu akan bebas sepenuhnya. Aku tahu kamu keturunan Abraham, tetapi kamu ingin membunuhku, karena kata-kataku tidak mendapat tempat dalam dirimu. Aku menyampaikan apa yang dinyatakan oleh Bapa-Ku. Demikian juga kamu melakukan apa yang disampaikan oleh Bapamu." Mereka menjawab, "Bapa kami Abraham." Tetapi Yesus berkata, "Sekiranya kamu benar-benar anak Abraham, tentu kamu lakukan apa yang telah dilakukan oleh Abraham. Aku hanya memberitahumu kebenaran yang kudengar daripada Allah, tetapi kamu hendak membunuhku. Ini bukanlah perlakuan Abraham. Kamu melakukan apa yang dilakukan oleh bapamu." Mereka menjawab, "Kami bukan anak luar nikah. Bapa kami satu, yaitu Allah." Yesus berkata kepada mereka, "Kalaulah benar Allah Bapamu, tentu kamu mengasihiku, karena aku datang daripadanya, bukan dengan kehendakku sendiri, tetapi diutusnya." Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudari yang terkasih, hari ini kita mendengar Yesus berkata, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku. Dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu." Nah, di sini saudara-saudari, perkataan Yesus ini sangat relevan dalam masa prapaskah yang kita jalani sekarang. Ketika kita semakin mendekat pada puncak misteri iman kita, yaitu Minggu Suci, sengsara, wafat, dan kebangkitan Tuhan kita. Jadi Yesus bercakap tentang kebenaran yang memerdekakan. Kebenaran itu bukan hanya berupa ajaran atau doktrin, tetapi pribadi Yesus sendiri. Dialah kebenaran yang hidup. Jadi saudara dan saudari, dalam masa prapaskah ini, kita diajak untuk bukan hanya mengenal Yesus secara intelektual, tetapi menghidupi sabdanya, tinggal dalam firman-Nya, dan menyerahkan hati kita sepenuhnya kepadanya. Jadi di dalam Injil hari ini, Yesus berkata kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, namun masih terikat pada kebanggaan leluhur dan tradisi, di mana mereka berkata, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun." Tetapi Yesus menegaskan bahwa dosa membuat manusia menjadi hamba. Jadi saudara-saudari, masa prapaskah adalah masa rahmat di mana kita menyadari kembali belenggu dosa yang mungkin masih membelenggu hidup kita. Entah itu egoisme atau kesombongan, kebiasaan buruk, kemarahan dan yang dipendam, ataupun sikap tidak peduli terhadap sesama. Dan di sini Yesus mengundang kita hari ini untuk membuka hati dan membiarkan diri dibebaskan oleh kasih dan kebenarannya. Jadi semakin kita mendekati Minggu Suci ini, saudara-saudari, marilah kita bertanya di dalam hati kita, sudahkah aku sungguh tinggal dalam firman Tuhan?
Apakah aku hidup sebagai murid yang bebas dari dosa? Apa yang masih menghalangi aku untuk mengikut Kristus sepenuhnya? Saudara dan saudari, marilah kita gunakan hari-hari terakhir masa Prapaskah ini dengan penuh kesungguhan. Datanglah ke sakramen tobat, perbanyaklah doa dan permenungan, dan lakukanlah tindakan kasih dan belas kasih. Semuanya ini adalah jalan menuju kebebasan sejati yang ditawarkan Kristus dalam Paskahnya. Jadi, marilah kita memohon rahmat agar kita bukan hanya menjadi pengagum Kristus, tetapi sungguh menjadi murid yang tinggal dalam firman-Nya, bebas dalam kasih-Nya, dan bersedia menyongsong kemenangannya di hari Paskah. Semoga Tuhan memberkati kita.